Nama saya Oktaviana, NPM 1717-051007. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas akhir dari infrastruktur TI dan arsitektur enterprise. Dalam tugas akhir ini kami membuat mengenai fase bisnis arsitektur, di mana ini merupakan fase ketiga dari perancangan arsitektur enterprise. Nah, di fase ini mendefinisikan strategi bisnis organisasi dan proses bisnis utama pada organisasi untuk menggambarkan kondisi existing organisasi tersebut. Di fase ini, perancangan arsitektur bisnisnya dapat menentukan arsitektur target yang akan dibangun yang diharapkan dapat mencapai strategi bisnis dalam pencapaian tujuan organisasi. Jadi di fase ini kita lebih menekankan pada arsitektur bisnis atau perancangan bisnis yang digunakan di perusahaan. Dari fase ini kita dapat menghasilkan beberapa artefak. Yang pertama ada bisnis prinsipal. Bisnis prinsipal sendiri merupakan landasan untuk menentukan artefak selanjutnya sebagai suatu pedoman untuk menentukan artefak-artefak selanjutnya pada arsitektur bisnis. Dan di PT IBC memiliki 5 bisnis prinsipal, yaitu menjalankan bisnis dengan berorientasi pada keuntungan. Lalu ada manajemen informasi adalah tanggung jawab semua bagian, jadi bukan per bagian atau per divisi saja yang bertanggung jawab pada suatu manajemen informasi, tapi semuanya mengambil bagian pada tanggung jawab itu. Yang ketiga, semua bagian atau pihak dari perusahaan berpartisipasi dalam keputusan manajemen informasi. Jadi ada hubungannya antara yang kedua dan yang ketiga. Lalu yang keempat ada PT IBC harus dapat menjalankan kegiatan bisnis perusahaan apabila terdapat masalah pada bagian internal maupun eksternal. Ini lebih ke profesionalitas dari perusahaan tersebut. Lalu yang kelima adalah kepatuhan terhadap hukum. Setiap perusahaan memang wajib untuk menaati hukum yang ada tentang perusahaan-perusahaan yang ada di negara ini. Lalu dari bisnis prinsipal ini kita bisa menentukan yang lainnya, seperti artefaknya yang saya buat selanjutnya adalah fungsionalitas atau functional decomposition diagram. Arti atau definisi singkatnya adalah merupakan diagram yang berisi keseluruhan fungsi atau tugas serta subfungsi atau tugas yang diperlukan untuk mencapai suatu tujuan keseluruhan. Atau diagram ini menunjukkan kapabilitas atau fungsi dari setiap bagian atau unit perusahaan yang relevan dalam aktivitas bisnis, dan menunjukkan perspektif fungsionalitas dari setiap bagian atau divisi perusahaan. Jadi untuk membuat functional decomposition diagram ini berpacu pada fase kedua sebelum fase ini, yaitu arsitektur vision, yang dimana dari fase tersebut ada artefak berjudul organisasi komposisi. Jadi komposisi organisasi itu terdapat beberapa divisi yang ada dalam perusahaan tersebut, sehingga dari divisi tersebut dibuatlah functional decomposition diagram untuk menentukan atau menjelaskan lebih rinci mengenai fungsi-fungsi atau tugas yang dikerjakan tiap divisi. Lalu di PT IBC sendiri, functional decomposition diagramnya seperti berikut. Dari fase sebelumnya terdapat 7 divisi yang merupakan 4 pendukung dan 3 utama. Di divisi pendukung ada keuangan yang mempunyai 7 fungsionalitas yang semuanya memiliki tugas yang berkaitan dengan keuangan, bahkan sampai ke pembuatan jurnal rekapitulasi dari keuangan perusahaan. Lalu ada divisi sumber daya alam yang berhubungan dengan karyawan. Lalu ada juga divisi sistem informasi yang berhubungan pada sistem informasi perusahaan. Di divisi infrastruktur perusahaan itu lebih ke maintain produksi yang menunjang pada aktivitas utama. Nah, beralih ke aktivitas utama, di divisi produksi kita bisa melihat pembuatan produksi yang akan dijual, barang yang akan dijual. Di divisi distribusi lebih ke pengiriman produk dan penyampaian produk di retur gudang. Di divisi marketing sendiri ada perencanaan penjualan seperti rencana marketing, penjualan online offline, promosi, dan evaluasi pemasaran. Demikian merupakan functional decomposition diagram PT IBC dan artefak yang sudah saya buat di tugas akhir ini. Untuk artefak selanjutnya teman saya akan menjelaskan. Terima kasih.